Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa dengan saya di channel ini. Dan saat ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan, dan kiranya renungan firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Dan renungan firman Tuhan pada saat ini akan diambil di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Sekali lagi, kekuatan yang berlimpah-limpah berasal dari Allah. Jadi ada kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan buat kehidupan saya dan saudara, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan dengan tema renungan kita, yaitu kekuatan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita sehingga kita memperoleh kemenangan. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa firman Tuhan menjamin kepada kita bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Artinya ada suatu kekuatan. Kadang-kadang kita punya kekuatan secara manusia untuk menghadapi masalah dan tekanan dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Itu bukan dari kita secara pribadi, tetapi itu dari Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada kita kekuatan ekstra, kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menghadapi segala sesuatu. Walaupun kita berada dalam sesuatu yang tidak enak, tapi firman Tuhan mengatakan kekuatan yang berlimpah-limpah itu akan membawa kita dalam kemenangan. Dan kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang akan membawa kita dalam kemuliaan Tuhan. Kemenangan yang akan membawa kita naik dan bukan turun. Kemenangan yang akan membawa kita dalam pengenalan akan Tuhan lebih dekat lagi. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menghadapi situasi yang sulit, situasi yang tidak enak, tapi dia berkata bahwa dia dan teman-teman yang lain, bahwa mereka menerima kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan, sehingga mereka bisa menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Dan itulah ya harus kita alami, harus kita terima. Nanti saya akan doakan setelah renungan firman Allah ini buat kita semua, supaya kita menerima kekuatan yang berlimpah-limpah itu dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita belum menyadarinya, tapi saat ini saya akan doakan buat Anda supaya Anda mengalami kekuatan dari Tuhan yang berlimpah-limpah, sehingga kita akan memperoleh kemenangan. Lepas kemenangan dalam hidup ini, kita tidak berada lagi di dalam kehidupan yang lemah, kehidupan yang putus asa, kehidupan yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kehidupan yang hidup dalam kemenangan yang luar biasa dan berkelimpahan. Nah, kekuatan yang berlimpah-limpah itu dalam hal apa? Ini kita belajar pada saat ini. Poin yang pertama adalah dalam segala hal kami ditindas. Jadi kekuatan yang pertama adalah kekuatan pada waktu kita ditindas. Tapi firman Tuhan berkata, namun kami tidak terjepit. Keadaan kita, situasi keadaan kita, masalah hidup kita, kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kita ditindas. Dalam segala persoalan-persoalan kehidupan kita, dalam tekanan-tekanan yang kita alami, kita ditindas. Ditindas oleh apa? Ditindas oleh keadaan, ditindas oleh apa? Ditindas oleh keuangan mungkin, ditindas oleh apa? Ditindas oleh orang. Tetapi firman Tuhan berkata,
di sini, namun kami tidak terjepit. Artinya tekanan-tekanan itu dalam hidup kita tidak akan membuat kita menjadi kerdil iman kita, tidak membuat kita iman kita ini menjadi ciut, tidak membuat iman kita ini undur, tapi kita akan semakin kuat. Kita akan semakin power. Kita akan menghadapi semuanya dengan pertolongan Tuhan. Dalam keadaan kita saat itu ditindas, tapi kita akan muncul sebagai emas yang murni, emas yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita harus percaya, minta kekuatan yang ekstra, yang berlimpah-limpah itu dari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Datang kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kepada Anda kekuatan yang berlimpah-limpah, sehingga apa yang Anda hadapi, penindasan dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda akan mampu melewatinya, Anda akan mampu menghadapinya, Anda tidak akan terjepit, tapi Anda akan semakin besar iman Anda, akan semakin besar kapasitas Anda, akan semakin besar pengenalan Anda akan dengan Tuhan. Karena apa? Karena Anda dan saya menerima kekuatan dari Tuhan yang berlimpah-limpah. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mungkin kita bisa kecewa. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mungkin kita bisa mundur. Tapi kita harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan yang berlimpah-limpah. Caranya apa? Percaya saja kepada Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Izinkan Dia untuk berkarya dalam masalah-masalah kita. Izinkan Dia untuk berkarya dalam persoalan-persoalan kita, sehingga kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa ketika kita mengalami kehidupan ditindas oleh sesuatu dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kekuatan dikatakan di sini, kami habis akal namun tidak putus asa. Kekuatan ketika kita tidak ada jalan, habis akal. Bagaimana saya harus melakukan ini, sudah melakukan ini tapi tidak berhasil. Sudah melakukan A tapi jalan buntu. Lakukan B tapi tidak bisa. Lakukan C, seolah-olah ada tantangan, ada rintangan. Seolah-olah tidak bisa. Ada sesuatu, habis akal. Tapi dia berkata, namun kami tidak putus asa. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Anda sudah berusaha sana sini, Anda sudah melakukan dengan cara Anda, dan seolah-olah tidak ada pertolongan, seolah-olah susah dalam hidup Anda. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kenapa? Masih ada Tuhan yang siap sedia untuk menolong saudara. Izinkan Dia untuk melakukan sesuatu yang mujizat di dalam persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan dalam hidup Anda. Izinkan Dia untuk berkarya dengan Anda. Dia belum selesai dengan kita. Dia belum selesai dengan masalah-masalah kita. Masih ada hal-hal yang besar yang akan Dia siapkan buat kita. Kita harus terus percaya dan terus bergandengan tangan dengan suami, dengan istri, dengan keluarga untuk menghadapi segala persoalan. Kita harus bergandengan tangan, undang Tuhan untuk masuk di dalam persoalan-persoalan kita. Undang Tuhan di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Kita tidak boleh putus asa. Keadaan sekarang ini sulit, tapi undang Dia, beri hikmat kepada kita untuk kita bisa melihat situasi keadaan. Apa yang bisa saya kerjakan? Undang Dia untuk Dia berkarya. Lalu kita harus bangkit iman kita. Ketika kita sudah sertakan Dia di dalam segala sesuatu dalam hidup kita, maka lihat potensi-potensi dalam diri kita untuk kita lakukan apa. Dan saya percaya dengan apa yang ada pada kita, maka Tuhan akan berkati kita. Kita tidak boleh putus asa. Masih ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tuhan masih berkarya dalam hidup kita. Ya. Lalu yang ketiga, dia bilang di sini, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Orang-orang
mengecilkan kita, orang-orang meninggalkan kita, kita merasa sendirian. Tapi ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kekuatan Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh karena Anda menghadapi masalah, oleh karena Anda mengalami situasi yang tidak enak, Anda ditinggalkan, mungkin Anda berjuang sendirian, mungkin bisa saja suami Anda meninggalkan Anda, mungkin bisa saja istri Anda meninggalkan Anda, mungkin teman-teman Anda meninggalkan Anda karena Anda mengalami situasi yang tidak enak. Tapi percayalah, ada kekuatan yang spiritual yang luar biasa yang Tuhan akan berikan dalam hidup Anda. Anda berdoa, minta sama Tuhan kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah. Anda harus terima, sehingga Anda akan berjalan dalam kehidupan Anda bukan sendirian, tapi ada tangan Tuhan yang menyertai Anda. Ada tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, ada tangan Tuhan yang penuh dengan wibawa akan menyertai Anda, sehingga Anda akan mampu melewati segala sesuatu dalam hidup ini. Percayalah ya, orang-orang meninggalkan Anda, tetapi percayalah bahwa Tuhan menyertai Anda. Percayalah Tuhan ada di samping Anda. Tuhan akan mengangkat Anda. Persoalannya adalah Anda harus sertakan Tuhan dalam masalah-masalah Anda. Persoalannya Anda harus rangkul Tuhan dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau akan menyelesaikan masalah-masalah aku. Orang lain tidak akan membantu aku, orang lain meninggalkan aku, tapi aku percaya bahwa Engkau akan menyertai aku dan akan menyelesaikan persoalan-persoalan aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda, tapi Tuhan selalu bersama Anda. Percayalah, dalam hidup Anda Tuhan mengasihi Anda. Apapun yang terjadi, situasi keadaan apapun, Tuhan akan menerima engkau apa adanya. Percayalah. Poin yang keempat, kekuatan yang akan Tuhan berikan kepada kita dengan berlimpah-limpah. Dia katakan di sini, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kita dihempaskan, tapi kita tidak akan binasa. Kita akan ditolak, tapi kita tidak akan binasa. Kita akan ditekan, tapi kita tidak akan binasa. Kita akan masuk kepada tujuan kita. Apa yang menjadi visi Anda? Apa yang menjadi impian Anda bersama dengan Tuhan? Terus fokus kepada visi Anda. Mungkin orang lain meninggalkan Anda, tetapi percayalah, kalau Anda punya impian bersama dengan Tuhan, maka impian itu bisa terwujud. Sama seperti Yusuf. Yusuf punya impian bersama dengan Tuhan, walaupun dia dihempaskan ke sana kemari, walaupun dia harus masuk penjara, walaupun dia difitnah dan sebagainya, tapi dia tak fokus bersama dengan Tuhan, dia tak fokus dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia muncul sebagai orang yang hebat, orang yang kuat. Visi Anda, impian Anda bersama dengan Tuhan apa? Walaupun Anda dihempaskan, walaupun Anda disepelekan, tapi percayalah, dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Hadirkan kekuatan Tuhan yang supranatural, hadirkan kuasa Tuhan yang besar. Ingat, kekuatan Allah itu berlimpah-limpah. Buka keran kekuatan yang berlimpah-limpah itu. Bukalah sumber kekuatan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Dan percayalah, kita akan menghadapi semuanya dengan kekuatan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada 4 poin yang saya bagikan buat kita pada saat ini. Kekuatan yang berlimpah-limpah yang akan kita terima ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak. Waktu pertama kita ditindas, kita tidak akan terjepit, kita habis akal, tidak putus asa. Kita dianiaya, tidak akan ditinggalkan sendirian. Dan kita dihempaskan, namun kita tidak akan binasa. Harapkan kekuatan dari Tuhan yang supranatural, yang berlimpah-limpah itu dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk menerima kekuatan dari Tuhan yang berlimpah-limpah, yang supranatural, angkatlah tanganmu, arahkan tanganmu
di layar handphone Anda atau di layar laptop Anda, saya doakan buat Anda semua. Dalam nama Yesus aku berdoa, biarlah setiap orang yang mendengar video ini, renungan ini, dan mengangkat tangan, aku lepaskan kekuatan dari sorga yang berlimpah-limpah itu terjadi dalam kehidupan mereka. Seperti firman-Mu sudah katakan bahwa ada kekuatan dari sorga yang berlimpah-limpah, bukan berasal dari kami tapi berasal dari Allah. Seperti Engkau telah memberikan kekuatan itu kepada Rasul Paulus dan teman-temannya, demikian juga kami akan menerima kekuatan yang supernatural yang berlimpah-limpah itu dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.